Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Administrasi Bisnis 027 ingin mempresentasikan korespondensi bisnis Indonesia membahas tentang surat bisnis bagian A. Sebelum kita membahas ke surat bisnis bagian A, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizal Rondi Pratama, yang kedua ada saya Dini Retno Putri, yang ketiga ada Reza Maulana, dan yang terakhir ada Urmila Latifah. Ya, kita masuk ke pembahasan. Surat yang akan kami bahas di presentasi kali ini ada surat perkenalan, permintaan penawaran, surat penawaran, dan surat pesanan serta balasannya. Nah, perlu kita ketahui, surat bisnis itu adalah jenis surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Biasanya, surat ini dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain. Tujuannya itu berbentuk undangan, kesepakatan, permintaan, pernyataan, dan lain-lain. Berikutnya, bisa dilihat jenis surat bisnis. Nah, jenis surat bisnis itu ada dua, ada formal dan informal. Jenis formal ini, jenis surat yang satu ini biasanya memang ditunjukkan untuk keperluan korespondensi yang bersifat formal. Contohnya, saat kamu ingin membuat perjanjian dengan investor, klien, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Surat bisnis formal ini juga biasanya digunakan saat meminta laporan penjualan atau bahkan menyelesaikan perselisihan. Nah, yang kedua itu ada informal. Nah, informal ini kebalikannya dari surat formal. Informal justru adalah jenis surat bisnis yang terlihat lebih kasual dan tidak terlalu kaku. Biasanya surat bisnis informal ini biasanya digunakan seperti meminta referensi kerja, penilaian karyawan, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Nah, yang kita perlu tahu, bagian yang dimasukkan dalam surat bisnis itu adalah yang pertama, itu ada kop surat. Kop surat itu wajib dimasukkan di dalam bagian surat bisnis. Tujuannya untuk mengidentifikasi siapa pengirim surat tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan memiliki kop surat yang berbeda-beda. Meski demikian, informasi yang tertuang di dalamnya tidak jauh berbeda, seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, email, logo perusahaan, nama kontak, nomor kantor pos, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada tanggal. Setelah kop surat, kita harus membuat tanggal. Tanggal itu bertujuan untuk agar orang lain mengetahui tanggal berapa kita membuat surat tersebut. Biasanya, tanggal itu diletakkan di bawah judul, tepatnya di pojok kanan atas surat. Yang ketiga ada informasi penerima. Penting untuk mencantumkan informasi penerima dalam surat bisnis. Pasalnya, jika tidak ada informasinya sama sekali, otomatis surat tersebut tidak akan terkirim. Selanjutnya, yang keempat itu ada salam. Ucapan salam pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pembuka surat. Biasanya kita menggunakan salam sapaan seperti Dear Mr., Dear Mrs., atau bahasa Indonesianya dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu dan sapaan-sapaan yang lainnya. Yang kelima itu ada body atau isi surat. Nah, dalam surat bisnis, kamu bisa membuat paragraf dengan membaginya menjadi 3 bagian. Paragraf yang pertama itu adalah pembuka, isi, dan paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka ini bisa digunakan mulai dengan penjelasan mengenai alasan kamu mengirim surat tersebut. Lalu pada bagian isi dijelaskan informasi penunjang. Misalnya tempat untuk dagangnya, terus tanggalnya, jamnya, dan lain-lain. Kemudian di paragraf terakhir, itu adalah bagian penutup.
kamu bisa memberikan kata-kata untuk menggunakan pihak dari penerima dan mengucapkan terima kasih. Nah, yang keenam itu ada tanda tangan. Pada bagian akhir surat bisnis, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan beserta nama jelas pengirim. Selain itu juga membutuhkan catatan khusus. Misalnya bisa ditambahkan postscript atau P.S di bawahnya. Nah, ini selanjutnya kita bisa lihat ini adalah contoh surat bisnis Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Urmila Latifah. Surat perkenalan. Surat ini termasuk ke dalam salah satu surat resmi di mana Anda harus memperhatikan mengenai gaya bahasa yang akan Anda gunakan di dalam surat tersebut dan juga memperhatikan mengenai masalah pemilihan kata atau yang juga disebut dengan diksi. Surat perkenalan perusahaan merupakan sebuah surat niaga yang dibuat serta dikirim oleh perusahaan maupun secara personal kepada calon pembeli yang nantinya surat ini akan digunakan untuk memperkenalkan produk apa saja yang dijual perusahaan tersebut. Informasi yang dimuat: 1. Pendirian usaha, 2. Kegiatan usaha, 3. Bentuk layanan, 4. Perkembangan relasi, 5. Kondisi perusahaan atau usaha yang sedang dijalankan, 6. Memberikan peluang untuk kerjasama atau layanan. Susunan surat perkenalan: 1. Tanggal surat, 2. Nomor surat, 3. Lampiran, 4. Perihal, 5. Alamat surat, 6. Salam pembuka, 7. Isi surat yang terbagi menjadi 3 bagian: pengantar surat, pemaparan surat, penutup surat. 8. Salam penutup, 9. Penanggung jawab surat atau bertanda tangan surat, 10. Inisial. Surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dikirim oleh calon pembeli kepada calon penjual, di mana isinya dimaksud untuk meminta keterangan mengenai suatu barang yang diinginkan. Keterangan yang diinginkan mengenai barang-barang tersebut juga dapat disampaikan dengan jalan selain pengiriman surat permintaan penawaran, yakni dengan meminta daftar harga atau katalog yang bisa disampaikan juga melalui surat permintaan daftar harga. Di dalam surat permintaan penawaran ini, calon pembeli akan menuliskan informasi apa saja yang dibutuhkan. Biasanya informasi umum yang dibutuhkan calon pembeli meliputi daftar harga barang, syarat-syarat pembayaran, kapasitas atau ketersediaan barang, kualitas, cara pemeliharaan, diskon yang bisa diberikan, dan lain sebagainya. Cara membuat surat permintaan penawaran. Untuk membuat surat permintaan penawaran hendaknya diawali dengan perencanaan yang tepat dan disusun dengan jelas sejelasnya dan lengkap agar penjual dapat menangkap dengan jelas apa yang diinginkan calon pembeli. Cara membuat surat permintaan penawaran ini bisa diawali dengan perencanaan. Perencanaan yang pertama adalah meninjau isi surat permintaan secara jelas dan lengkap. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat permintaan penawaran pada umumnya ialah: 1. Jenis barang yang diinginkan, 2. Jumlah barang yang dibutuhkan atau yang bisa disediakan, 3. Kualitas yang diharapkan pembeli atau yang dimiliki penjual, 4. Potongan harga yang dapat diberikan, 5. Syarat penyerahan serta pembayaran. Setelah mengetahui isi surat permintaan penawaran yang hendaknya disampaikan, selanjutnya surat permintaan penawaran dapat segera disusun dengan berpedoman pada beberapa hal mengenai cara membuat surat permintaan penawaran sebagai berikut. A. Mintalah keterangan yang rinci terkait barang apa yang dibutuhkan dan nyatakan dengan jelas alasan-alasan yang mendorong Anda mengajukan surat permintaan penawaran tersebut, dan bantulah pembaca dalam memberikan sesuatu yang Anda butuhkan dengan menunjukkan semua data yang ada hubungan dengan barang yang dibutuhkan. Dan B.
Dan yang terakhir, akhiri surat dengan kata-kata yang saling menguntungkan kedua belah pihak, semisal dengan mengucapkan terima kasih atau penghargaan. Surat penawaran. Surat penawaran merupakan salah satu jenis surat yang membuat informasi khusus tentang barang atau jasa. Tujuannya untuk menarik minat pembaca atau calon pembeli terhadap produk yang sedang ditawarkan. Umumnya surat penawaran digunakan sebagai balasan dari surat permintaan penawaran yang dikirim calon pembeli. Namun, penjual juga bisa menggunakan surat penawaran sebagai sarana untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Fungsi surat penawaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkenalkan barang atau jasa kepada publik, khususnya ke pihak yang sudah ditargetkan. 2. Untuk meningkatkan pemasaran produk ke publik. Yang ketiga, untuk membuka atau memperluas peluang pemasaran produk. Dan yang keempat, untuk mempertahankan relasi bisnis atau usaha agar tidak terputus. Ciri-ciri surat penawaran. Surat penawaran memiliki 3 ciri, yaitu sebagai berikut. Surat penawaran dibuat dalam bentuk formal dengan mencantumkan kop surat dan alamatnya. Dan surat penawaran membuat informasi penting terkait produk sekaligus dengan rincian harganya. Dan juga surat penawaran akan dibuat serapi dan semenarik mungkin agar konsumen lebih mudah dalam memahaminya. Struktur surat penawaran. Yang pertama, menyebutkan identitas produk. Yang kedua, harga produk yang ditawarkan. Dan 3, cara pembayaran produk. Yang keempat, cara penyerahan produk. Kelima, batasan harga. Yang keenam, sifat penawaran. 7, terikat. Dan 8, berbagai kemudahan yang ditawarkan. Selanjutnya ada pesanan balasannya. Penawaran yang memikat tentunya akan mendatangkan konsumen untuk membeli produk kita. Maka dari itu, surat pesanan merupakan surat yang ditulis oleh calon konsumen yang ditujukan atau diarahkan kepada calon pedagang, yang isinya itu merupakan untuk permintaan membeli barang yang diperlukan konsumen. Dalam menulis surat pesanan tentunya tidak boleh terburu-buru dan harus dipelajari dulu secara cermat tentang isi permintaan yang ada. Selanjutnya itu ada ciri-ciri surat pesanan. Yang pertama itu terdapat nama dan jumlah barang yang akan dipesan. Yang kedua, adanya kejelasan pembayaran, seperti kayak misalkan contoh bayarnya cash atau kredit, seperti itu. 3, terdapat jenis dan tipe barang yang dipesan. Sudah itu barang-barang apa aja nih yang mau dipesan. Misalnya laptop kan banyak tipenya, itu tipe-tipe apa aja yang akan dipesan. Terus selanjutnya terdapat cara pengiriman atau penyerahan yang dikehendaki. Yang selanjutnya ada terdapat cara pengiriman atau penyerahan yang akan dikehendaki. Maksudnya itu kayak misalkan mau dikirim via apa nih, misal mobil, JNE, atau via pesawat, atau via motor, begitu. Selanjutnya terdapat waktu penyerahan dan waktu pengiriman yang diinginkan. Maksudnya itu misalkan ini barang mau dikirim kapan nih, misalkan minggu depan. Nah, ntar ditulis, harus cantumin gitu, tolong segera barang dikirimkan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, gitu contohnya. Terus selanjutnya adanya kop atau kepala surat. Selanjutnya ada menyertakan waktu transaksi, biar jelas ini transaksi jual belinya ini pada kapan, pada jam berapa. Selanjutnya bahasa yang digunakan itu bahasa yang baku tentunya. Selanjutnya itu menjelaskan ke pihak
penjual dan pembeli. Selanjutnya itu bersifat deskriptif atau maksudnya itu menggambarkan secara jelas objek yang akan dibahas melalui kata-kata yang membuat konsumen tertarik. Yang selanjutnya ada bersifat argumentatif. Maksudnya itu isi suratnya itu kayak meyakinkan ke konsumen bahwa misal produknya ini tuh terbaik gitu, yang akan dibeli itu terbaik, kualitasnya terjamin. Selanjutnya bersifat persuasif. Maksudnya itu isinya suratnya itu meyakinkan atau bukan meyakinkan sih, merebut perhatian pembaca, kayak misalkan kelebihan produknya itu dijelaskan, dipaparkan, jadi itu menjadi suatu perhatian dari konsumennya tersebut bahwa dia yakin akan membeli produk yang kita tawarkan, seperti itu. Selanjutnya terdapat perincian objek atau barang yang akan dijual. Perincian ini contohnya misalkan kayak perincian dari spesifikasi barangnya atau perincian harga-harganya, seperti itu. Yang selanjutnya itu isinya berkaitan dengan barang atau layanan jasa perniagaan. Selanjutnya tujuan surat pemesanan barang. Tujuan dari surat pemesanan barang ini tentunya yaitu untuk memesan suatu barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh seseorang atau instansi. Adanya surat pemesanan barang ini itu agar barang yang akan kita pesan itu jelas dan sesuai dengan maksudnya. Misalkan contohnya ya, pokoknya isinya jelas lah gitu apa yang dibutuhkan. Selanjutnya fungsi surat pesanan. Yang pertama sebagai tolak ukur kualitas suatu barang. Ya tentunya di sini konsumen harus mendapatkan kualitas barang yang terbaik agar mereka dapat balik lagi memesan produk ke kita, agar mereka tidak kecewa. Tentunya kita harus meyakinkan dengan penjelasan dari kita tentang kualitas suatu barang tersebut yang kita jual. Yang kedua sebagai pedoman untuk pengiriman barang. Yang ketiga sebagai barometer maju tidaknya suatu perusahaan. Jadi kayak surat pesanan itu tolak ukur gitu. Misalkan makin banyaknya surat pesanan, ya berarti dia perusahaannya sukses gitu, diminati konsumen. Yang terakhir sebagai pedoman untuk menentukan besar kecilnya suatu pembayaran. Selanjutnya bagian-bagian surat pesanan barang. Yang pertama itu kop surat, merupakan kop surat dari calon pembeli, baik itu perusahaan, organisasi, instansi pemerintahan maupun suatu lembaga, untuk supaya jelas gitu ini surat dari siapa. Yang kedua, nama kota dan tanggal, merupakan nama kota dan waktu kapan diterbitkannya surat pesanan ini. Yang ketiga, nomor surat, merupakan penomoran surat yang berurut dari badan usaha ataupun kelompok lainnya. Lanjutnya itu ada perihal. Perihal merupakan isi pesan singkat dari isi surat. Untuk bagian ini Anda bisa mengisinya dengan kalimat pesanan barang dengan lampiran dan dilanjut dengan jenis barang yang ingin Anda pesan. Yang selanjutnya ada lampiran, merupakan berkas lampiran pada surat. Jika Anda tidak ada berkas yang akan dilampirkan, maka tidak usah diisi atau strip saja. Selanjutnya itu tujuan, yaitu pihak yang Anda tuju pada surat tersebut. Dalam hal ini pihak tujuan adalah merupakan pihak supplier atau penyedia barang yang ingin Anda beli. Selanjutnya salam pembuka, merupakan salam pembuka sebelum Anda memulai isi surat.
Dalam hal ini Anda bisa menulis awal kalimat yaitu dengan hormat. Dengan hormat ini merupakan kalimat yang sering dipakai. Selanjutnya isi surat merupakan bagian yang paling penting dalam pesanan, yaitu pada bagian ini Anda menulis keinginan barang apa yang Anda inginkan dan berapa jumlahnya yang Anda butuhkan. Anda juga bisa mencantumkan pembayaran atau pengiriman seperti apa yang Anda inginkan. Selanjutnya salam penutup merupakan ucapan terima kasih agar pesanan Anda bisa segera diproses secepatnya dan datang sesuai waktu yang Anda inginkan. Selanjutnya, nama dan tanda tangan merupakan nama dan tanda tangan pimpinan ataupun pejabat staf yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menandatangani surat tersebut. Ya, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.